Shalom, selamat malam Bapak Ibu, para orang tua, lansia, jemaat GKP Tanjung Barat, Bapak Ibu, anak-anak, pemuda remaja, dan anak-anak sekolah minggu, warga jemaat GKP Tanjung Barat. Malam ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama beribadah dalam kebaktian rumah tangga yang masih kita lakukan di keluarga-keluarga kita masing-masing sehubungan dengan pandemi COVID-19 itu. Kami dengan penuh sukacita, saya Pendeta Bayan Firman bersama rekan-rekan yang melayani KRT di Rumah Tuhan di gereja, kami menyambut dengan penuh sukacita juga Bapak Ibu di rumah yang bersedia untuk mengadakan kebaktian rumah tangga pada Rabu malam. Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga jemaat Tuhan, sebelum kami memulai kebaktian rumah tangga ini, khususnya saya menyampaikan firman Tuhan, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sehubungan kebaktian hari Minggu tanggal 17 Mei, seperti yang telah kami sampaikan juga di Warta Jemaat pada hari Minggu kemarin, bahwa pada tanggal 17 Mei kita akan mengadakan kebaktian online yang dilayani oleh Majelis Sinode. Artinya ada link YouTube yang disiapkan oleh Sinode, tapi sampai saat ini memang kami juga belum tahu. Kami akan beri informasi segera jika telah kami dapati link itu. Dan hari Minggu sekali lagi kita beribadah dilayani oleh Majelis Sinode GKP. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan kebaktian rumah tangga kita pada malam ini. Dan secara khusus saya akan menyampaikan firman Tuhan yang kita renungkan di kebaktian rumah tangga kita. Sebelum kita membaca Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, menaikkan syukur kita, sekaligus juga permohonan untuk beberapa hal dalam kehidupan berjemaat kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Secara khusus pada pergumulan kami bersama dengan masyarakat dunia dalam bersama-sama menghadapi dan melawan pandemi COVID-19, kami terus dikuatkan oleh Tuhan Yesus, dihibur. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk kesempatan malam ini, kami kembali boleh mengadakan kebaktian rumah tangga. Engkau berkati kebaktian kami Tuhan Yesus, supaya melalui kebaktian ini nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua Tuhan boleh terus berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kebaktian rumah tangga ini, dalam doa kami juga kami ingin berdoa untuk saudara kami, Ibu Yustia Rinjak, yang sedang sakit. Tuhan Yesus, Tuhan, Kau akan menghibur, menguatkan, memberikan hati yang gembira dalam perawatannya, supaya ia juga boleh melewati proses penyembuhannya dengan baik, dan kuasa Tuhan Kau nyatakan untuk Ibu Yustia Rinjak. Tuhan Yesus berkati keluarganya juga, Evelyn, juga cucu Sioma, Lexi, dan juga suami. Tuhan Yesus, Tuhan terus menghibur dan menguatkan dan menjaga mereka untuk tetap boleh sehat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menolong semua orang-orang yang sedang sakit, baik warga jemaat Tuhan GKP Tanjung Barat, simpatisan, maupun juga warga masyarakat dunia. Tuhan Yesus, kami mau memohon Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya apa yang disampaikan sesuai dengan maksud Tuhan. Berkati jemaat yang mendengar dan beri hati yang terbuka, supaya firman-Mu boleh mengubah hidup kami, mencerahkan hidup kami,
seperti yang Tuhan mau. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, keluarga jemaat GKP Tanjung Barat yang dikasihi Tuhan Yesus, bahan bacaan kita bersama-sama dengan jemaat GKP, kita akan membuka surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengejar kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, imamat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagia kita yang mendengar, tentu lebih berbahagia jika kita melakukannya. Haleluya. Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu rohani yang saya kira pasti semua warga gereja atau warga jemaat, apalagi anak-anak sekolah minggu ya, atau guru-gurunya juga pasti mengenal lagu ini. Saya akan menyampaikan sepenggal dari syair lagu yang saya maksudkan itu, walaupun saya tidak tahu judulnya ya apa ya. Nanti anak sekolah minggu di rumah bisa kasih tahu ke papa mama di keluarga lagu itu judulnya apa ya. Jadi penggalannya kira-kira begini: gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Itu sepenggalnya ya. Judulnya apa tuh? Kasih tahu. Ternyata ya belum cari tuh judulnya apa ya. Tapi sayangnya seperti itu. Ya, jadi dari lagu itu maka kita diajak untuk mengerti arti gereja. Jadi arti gereja yang pertama dan yang utama ialah gereja adalah orangnya. Ya. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan gedungnya, ya. Gedung itu fisik. Saudara-saudara, gereja sama dengan bait Allah pada zaman Perjanjian Lama, ya. Bait Allah sebutnya. Saudara ingat bagaimana bait Allah yang dibangun dimulai oleh Daud
Raja Daud dan terusnya dituntaskan ya, karena Daud nggak diizinkan untuk meneruskan itu oleh Allah, lalu dituntaskan oleh putranya Salomo. Bait Allah yang dibangun itu dari bahan-bahan yang sangat terpilih, bahan-bahan yang sangat mahal ya, dikumpulkan oleh Daud, dikumpulkan oleh Salomo dari macam-macam bangsa negara ya, emas, perak, semua untuk bangunan yang namanya bait Allah itu. Ya, tapi bait Allah itu yang hebat, megah itu, mahal itu tetap bangunan mati ya, fisik ya, mati. Nah, jadi di perjanjian baru, keluarga yang dikasih Tuhan Yesus, kita diajak mengubah pengertian tentang bait Allah atau gereja yang kita pahami sekarang. Gereja bukanlah gedungnya ya. Jadi gereja adalah orangnya, dan bahkan bait Allah adalah orang-orang Kristen itu sendiri. 1 Korintus, saya baca ini pandangan Paulus ini ya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kalau Bapak Ibu Saudara anak-anak kalau siap buka Alkitab, Pak Pendeta baca untuk kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, tubuh kita adalah bait Allah itu yang memuliakan Allah, kata Paulus ya. Jadi diubah sekarang, dan itu yang mendasar. Gereja adalah orangnya, tubuh kita ini ya, tubuh Kristus itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, jadi itu yang harus terus kita ingat ya. Gereja bukan gedungnya, tapi sehebat apapun itu gereja, semegah apapun ya, dari arsitek yang termahal apapun, dia tetap bukan arti gereja sesungguhnya. Gereja yang dalam arti yang sejatinya adalah kita semua orang percaya pada Yesus Kristus. Ya, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada malam ini bahwa Yesus adalah batu penjuru, katanya. Yesus adalah batu yang hidup, yang ditempatkan Allah di tengah-tengah kita ya, jadi batu untuk menjadi patokan kita, fondasi kita dalam membangun rumah Tuhan, rumah rohani, bait Allah itu. Nah, jadi kita semua juga dipilih oleh Tuhan Yesus, dipergunakan untuk juga menjadi batu-batu yang hidup. Jadi tema kita itu menjadi batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani ya. Bukan tadi rumah gedung yang fisik, yang jasmani itu, tapi kita diminta untuk membangun rumah rohani. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus, kita dipakai, dipergunakan Tuhan untuk menjadi batu-batu yang hidup ya. Jadi ini apa gaya bahasa ya, metafora ya, kiasan. Jadi kita diumpamakan sebagai batu-batu yang hidup ya. Jadi bukan batu yang tadi yang mati, tapi batu-batu yang hidup. Nah, kata firman Tuhan, kita dipakai semua menjadi batu-batu yang hidup. Jadi Tuhan tahu kita jenis batu apa, kita semua masing-masing kita jadi batu yang hidup itu. Tuhan mau pakai, Tuhan mau taruh kita di samping kiri, samping kanan, tengah, tidak apa-apa ya. Tapi itu urusan Tuhan. Tapi maukah kita menjadi batu yang hidup, yang dipakai Tuhan untuk pembangunan rumah rohani atau bait Allah yang Roh Kudus itu. Itu persoalannya ya. Tapi Tuhan mau pakai, kita disusun semua dengan baik, dengan rapi. Nanti baca ya, Efesus 4 ayat 16 ya, disusun dengan rapi, kata Paulus, dalam rencana Tuhan untuk pembangunan rumah rohani. Ya, jadi renungan pada malam ini, Bapak Ibu, keluarga yang dikasih Tuhan Yesus, anak-anak, pemuda, remaja, kita ingat Tuhan pakai kita sebagai batu-batu yang hidup. Kita dipergunakan oleh Tuhan, dan Tuhan tahu kita batu seperti apa, tapi harus batu yang hidup. Maksudnya kita semua punya talenta ya. Tuhan memberi kita semua masing-masing talenta, dan Tuhan mau kita pakai talenta itu untuk beribadah kepadanya, apalagi saudara, untuk melayani Tuhan ya, dengan talenta kita ya.
Jadi Tuhan tahu talenta kita, cuma apakah kita mau pakai talenta kita, dan itu maksudnya batu-batu yang hidup. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kristus, untuk menjadi batu-batu yang dipakai Tuhan memang tidak mudah, ya. Dalam proses pembangunan rumah rohani ini bukan pembangunan rumah fisik yang mati, tapi rumah rohani tidak mudah. Pembacaan Alkitab kita pada malam ini mau mengingatkan bahwa orang seringkali gak mau memakai Yesus sebagai batu penjuru, batu hidup. Ya, tadi dikatakan Yesus datang menjadi batu yang hidup, batu penjuru, tapi orang tidak mau. Dan orang malah menganggapnya Yesus bukan batu penjuru, Yesus bukan batu hidup, tapi Yesus batu sentuhan katanya, ya, yang membuat mereka tersandung, ya, karena mereka nggak mau dekat-dekat dengan Yesus, menolak apa yang Yesus mau. Nah, saudara, kita tentu tidak seperti itu, ya. Kita ingin dan mau menyambut ajakan Tuhan Yesus. Kita dipakai untuk menjadi batu-batu yang hidup. Jadi jangan menyingkirkan Yesus, apalagi membuang Yesus, seperti orang-orang yang tadi menolak Yesus. Yesus menjadi batu sentuhan dan sandungan. Nah, jadi memang gak gampang untuk menjadi batu yang Yesus pakai. Pembacaan Alkitab kita pada malam ini memberikan penjelasan. Satu, kalau kita mau menjadi batu yang hidup, kita harus menerima Kristus sebagai batu penjuru kita, batu yang hidup, ya, yang kita ikut contoh apa yang Yesus lakukan. Lalu yang kedua, ini hal-hal kehidupan hari-hari, ya, yang dituntut kalau kita mau menjadi batu yang hidup, ya. Kita harus membuang segala yang jahat. Saudara baca ayat pembacaan kita, membuang segala yang jahat. Jangan berdusta, apa tuh samanya, jangan berbohong, ya. Kita paling gampang suka bohong-bohong itu, ya. Jangan berdusta, jangan berbohong katanya. Lalu jangan berpura-pura. Apa kira-kira ya? Jangan berpura-pura. Hampir mirip ya dengan berdusta itu. Jangan pura-pura. Ya, pura-pura baik, tapi di belakang kita dendam misalnya. Jangan berpura-pura. Jangan iri hati. Jangan menghina orang lain katanya, ya. Baca pembacaan kita. Ya, itu tuntutan kalau kita mau menjadi batu yang hidup. Atau di bagian lain, kita harus mau menerima susu yang murni, ya. Itu artinya itu kiasan ibu bapak dan saudara, anak-anakku, mau menerima firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang benar-benar kita mau terima setiap hari sebagai susu rohani, ya, untuk kita itu. Nah, apakah kita terbuka setiap hari, senang baca firman Tuhan, ya, minum susu yang murni itu, maksudnya firman Tuhan itu? Kita yang bisa menjawabnya. Jadi saudara, malam ini kita diajak sekali lagi untuk bersama-sama, apakah kita masih menjadi batu-batu yang hidup, atau apakah kita mau terus dipakai Tuhan menjadi batu-batu yang hidup, dibangun oleh Tuhan Yesus, batu penjuru kita, batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani, ya. Jadi persekutuan umat Tuhan yang berkenan kepadanya, persekutuan umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, ya, itu yang Tuhan rindukan dari gereja kita, Jemaat GKP Tanjung Barat, atau semua gereja di dunia. Menjadi persekutuan orang percaya yang bekerja sama, beribadah, bersekutu, dan melayani Kristus itu, yang membuat Kristus senang sebagai pemilik gereja. Apakah kita sudah melakukannya, saudara? Ya. Jadi jangan pikir gereja itu gedungnya fisik. Lalu orang sibuk dengan gedung fisik gereja, mau bikin megah macam-macam, tapi persekutuannya misalnya tidak menyenangkan hati Tuhan, itu Tuhan tidak berkenan. Tapi mari kita dirikan, bangun jemaat kita menjadi jemaat yang hidup, atau dalam istilah berapa tahun ini, membangun jemaat yang vital, ya, jemaat yang hidup. Semoga jemaat GKP Tanjung Barat dalam kebersamaan penuh kasih sayang persaudaraan, kita membangun jemaat kita menjadi jemaat yang vital, jemaat yang hidup, jemaat yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus kiranya menolong kita semua, Bapak Ibu, Saudara, keluarga jemaat GKP Tanjung Barat, dan bersama kami hamba-hamba Tuhan.
untuk terus membangun jemaat kita menjadi jemaat yang hidup, dan kita semua adalah batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.